Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-17 berdasarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Dengan memberi, kita diperkaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang pertapa yang tersesat di sebuah pasar buah-buahan. Dia sangat tertarik dengan buah-buah mangga yang dijual di situ dan meminta kepada salah seorang penjual mangga di situ, tetapi orang itu tidak sedikit pun mau memberikan mangga itu kepadanya. Kemudian pertapa itu berpaling kepada pedagang di sebelahnya. Tanpa diminta, pedagang itu memberikan sebuah mangga kepada pertapa itu. Pertapa itu menerimanya dengan penuh syukur dan berkata, mangga yang diberikan dengan ikhlas tidak boleh dimakan sendiri, tetapi harus dibagi-bagi. Pertapa itu pun lalu menggali sebuah lubang di dekat tempat itu, lalu menanam buah mangga itu. Orang-orang di situ memperhatikan apa yang dilakukan pertapa tersebut. Tidak lama kemudian, mangga itu bertumbuh. Makin lama makin besar. Lalu dia bercabang dan berbuah. Pertapa itu memetik buah-buah mangga itu, lalu membagikan kepada semua orang yang ada di situ. Semua orang yang memakannya mengatakan bahwa mangga itu sangat lezat. Anehnya, setelah buah mangga itu dipetik, muncul lagi buah-buah baru pada tangkai yang sama, sehingga buah mangga itu tidak pernah habis-habisnya. Kemudian pertapa itu berkata kepada pedagang mangga itu, pohon mangga ini adalah pohon mangga milikmu. Dia telah bertumbuh dari kemurahan hatimu. Lalu pertapa itu pun pergi. Wanita pedagang itu mendapatkan rezeki yang luar biasa, sedangkan wanita pedagang kikir terpaksa gulung tikar sebab mangga yang dijualnya tidak laku lagi. Pesan dari cerita itu ialah bahwa dengan memberi kita diperkaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini bercerita tentang mukjizat perbanyakan roti. Yesus yang bersama para murid mengungsi ke seberang danau, melihat dari atas gunung banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dia lalu menanyai Filipus untuk mencobai dia di mana gerangan mereka dapat membeli roti supaya diberikan kepada orang banyak itu. Tetapi Filipus menampik permintaan Yesus dengan mengatakan bahwa uang 200 dinar sama sekali tidak cukup untuk memberikan makanan kepada orang sebanyak itu. Andreas juga mendukung pernyataan Filipus dengan mengatakan bahwa roti yang ada pada mereka tidak cukup untuk memberi makan kepada orang sebanyak itu. Keberatan kedua murid itu tidak dipedulikan Yesus. Dia menyuruh orang banyak itu duduk dan kemudian dia mengambil roti yang tersedia, mengucapkan doa syukur, lalu membagi-bagi roti itu kepada orang banyak. Dan semua orang makan sampai kenyang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mukjizat perbanyakan roti yang dilakukan oleh Yesus sebagaimana diceritakan dalam Injil tidak mungkin terjadi kalau orang tidak mau memberi atau tidak mau berbagi. Dalam Injil tadi diceritakan mukjizat terjadi karena ada anak kecil yang rela berbagi. Bahkan seturut legenda, sebetulnya dalam mukjizat perbanyakan roti itu bukan Yesus yang membuat mukjizat, tetapi karena semua orang mau berbagi. Seturut legenda tersebut, ketika Yesus menanyakan orang banyak itu, entah ada yang membawa roti, hampir semua orang tidak mau menjawab karena mereka berpikir kalau mereka menjawab ya, nanti rotinya itu akan diminta oleh orang-orang lain. Tetapi ketika seorang anak kecil menjawab bahwa dia memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan,
Orang-orang lain pun dengan rasa malu-malu mengeluarkan roti dan ikan yang ada pada mereka dan memberikannya kepada Yesus, sehingga terkumpullah roti dan ikan dalam jumlah yang begitu banyak. Artinya, roti dan ikan itu sudah ada pada masing-masing orang itu. Hanya persoalannya mereka tidak mau berbagi. Ketika mereka tidak ingin berbagi, maka mukjizat tidak bisa terjadi. Tidak ada makanan untuk dimakan. Namun, ketika seorang anak kecil rela berbagi, maka mereka pun ramai-ramai berbagi. Dan ketika mereka rela berbagi, maka mukjizat terjadi dan makanan pun menjadi berlimpah. Saudara-saudari terkasih, Lao Tse pernah berkata, tidak ada malapetaka yang lebih besar daripada keinginan untuk memiliki banyak. Tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada mereka yang tidak puas. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada kerakusan. Kemiskinan di dalam dunia modern disebabkan antara lain karena akumulasi kekayaan, sehingga orang lain tidak mendapatkan apa yang harus menjadi bagiannya. Yesus menandaskan dalam Injil hari ini suatu kebenaran, yakni dengan memberi kita akan diperkaya. Semoga dengan peristiwa sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini, kita terdorong untuk selalu berbagi sebagaimana telah dilakukan oleh anak kecil dalam Injil hari ini, karena dengan berbagi kita akan diperkaya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.